kasih seperti-Mu. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa hadir bersama-sama. Terima kasih untuk perlindungan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Nah, hari ini kami rindu untuk lebih lagi mengalami Tuhan. Untuk berjumpa sama Tuhan. Untuk dengar isi hati Tuhan. Maka itu kami minta biarlah Engkau yang sungguh-sungguh jamah kami hari ini. Engkau yang berbicara kepada kami. Persiapkan hati kami Tuhan. Agar menjadi tanah yang subur, agar setiap benih firman yang bagikan hari ini dapat sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah. Kami percaya hari ini adalah hari kemenangan. Kami percaya hari ini adalah hari di mana transformasi besar pasti terjadi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Kita tepuk tangan yuk buat Tuhan kita yang luar biasa. Dipersilakan buat duduk. Shalom teman-teman semuanya. Coba 3 kali lipat lebih semangat lagi. Shalom semuanya. Wow, senang banget hari ini bisa berjumpa sama teman-teman semuanya. Tadi aku lihat, wow, pada semangat semua ya pas saat worship ya. Siapa yang diberkati oleh worship hari ini? Boleh lambaikan tangan-tangannya? Luar biasa ya. Jadi senang aku lihat wajah teman-teman ganteng cantik semua di sini. Coba lihat kiri kanannya ganteng cantik di sini. Puji Tuhan, haleluya ya. Jadi perkenalkan, kata orang-orang kan gak kenal maka kenalan, gak kenal maka kenalan. Jadi kenalin, nama aku adalah Revi Halim. Aku dari GBI Gilgal dari Jakarta. Jadi di bawah leadership dari Pastor Juan Mogi. Dan aku lumayan aktif juga di media sosial. Yang pernah lihat aku di media sosial boleh lihat tangan-tangannya? Ya. Tapi bukan yang joget-joget ya teman-teman. Kalau joget-joget salah orang berarti ya. Aku yang suka nyampein firman Tuhan. Nah kenapa aku suka nyampein firman Tuhan? Karena aku ngeliat gimana firman Tuhan mengubah hidupku. Dan aku percaya firman yang sama juga pasti akan berkati teman-teman. Ada amin? Dan thank you so much untuk Pastor Indra beserta dengan segenap pemimpin. Senang bisa ada di sini. Dan sebelum kita mulai pembahasan firman, kalau kata orang-orang kan katanya orang Kristen murah hati ya. Jadi hari ini aku mau giveaway sedikit dulu teman-teman sebelum mulai ya. Jadi aku mau kasih salah satu buku aku yang judulnya Keintiman dengan Tuhan gratis buat teman-teman yang mau. Silakan yang mau, aku mau kasih satu gratis bisa maju ke depan dan silakan ambil. Yuk kita tepuk tangan ya. Makanya kalau duduk gereja di depan teman-teman biar giveaway pasti dapat. Oke, nah hari ini kita membahas firman Tuhan dengan judul hope atau harapan. Coba semangatan harapan. Siapa yang dalam hidupnya butuh yang namanya harapan? Boleh lihat tangan-tangannya yang butuh harapan? Aku yakin setiap dari kita pasti butuh harapan. Mau kita laki-laki atau wanita, mau kita saat ini SD, SMP atau SMA atau udah kerja, setiap dari kita pasti butuh harapan. Maka itu hari ini kita mau lihat firman Tuhan dari Yeremia 17 ayat 5 sampai 8 teman-teman. Di mana firman Tuhan dikatakan seperti ini, dikatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan dirinya sendiri dan hatinya jauh daripada Tuhan. Dia itu seperti semak bulus yang ada di padang belantara. Dia itu tidak akan mengalami hal yang baik. Dia itu seperti yang namanya semak atau yang namanya tanah angus yang ada di padang belantara. Sedangkan diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang meletakkan harapannya pada Tuhan. Inilah orang-orang yang diberkati. Mereka akan menjadi seperti pohon-pohon yang ada di tepi aliran air. Akarnya merambat ke dalam batang air. Dia akan berbuah. Dia tidak akan khawatir di masa kekeringan dan daunnya akan terus hijau. Itu kata firman Tuhan. Jadi lewat firman Tuhan ini, Tuhan pengen nunjukin kita nih. Ada bedanya loh, orang yang di dalam Tuhan sama enggak di dalam Tuhan. Itu ada perbedaan yang sangat amat besar teman-teman. Maka itu hari ini kita mau belajar, jangan sampai kita meletakkan pengharapan kita pada apa yang salah. Tadi dikatakan setidaknya ada 3 ya, pengharapan yang salah. Apa aja? Yang pertama, andalin manusia. Kedua, andalin diri sendiri. Sama hatinya jauh dari Tuhan alias berhala. Hati-hati loh. Orang-orang tuh banyak yang letakin pengharapannya pada tempat yang salah. Makanya pada Yohanes 15 ayat 1 Tuhan Yesus pernah bilang gini, aku adalah pokok anggur yang benar. Kalau ada pokok anggur yang benar berarti ada pokok anggur yang salah. Nah jangan sampai kita meletakkan pengharapan kita pada apa yang salah. Yang pertama dikatakan manusia lain. Nah banyak orang hari ini letakin pengharapannya pada manusia lain. Contoh, mungkin ada yang berpikir, lu gak tahu bapak gue siapa gitu. Bapak gue jenderal, bapak gue kaya banget. Lu lihat tuh mall yang di sana itu punya bapak gue misalnya kayak gitu ya.
Bapak gue kaya gitu. Kita letakkan pengharapan mungkin pada papa kita yang kaya raya mungkin. Atau mungkin kita letakin pengharapan pada pacar kita misalnya ya. Lu gak tahu pacar gue siapa gitu ya misalnya ya. Lu gak tahu pacar gue seganteng Lee Min Ho atau secantik Taylor Swift misalnya gitu ya. Atau mungkin lu gak tahu gue kenal dokter terkenal A, gue kenal pengacara B. Tapi siapa di sini yang tahu? Manusia itu bisa hari ini baik sama kita, tahun depan belum tentu baik sama kita, bener gak? Siapa yang di sini dulu punya pacar ngomongnya I love you baby, bulan depan udah selingkuh, ada di sini? Oh nggak ada ya, gereja lain, kok sini lancar semua percintaannya, berasa di hati ya. Ya anggapannya yang namanya pacar kita kadang-kadang bisa aja ternyata nggak setia. Kita nggak bisa andelin manusia, atau mungkin dia setia sih, tapi kan kita nggak tahu umur manusia sampai kapan. Mungkin dia masih hidup hari ini, tahun depan kita nggak tahu masih ada atau enggak, kita nggak tahu, ya kan? Makanya jangan letakin harapan kamu pada manusia lain. Kalau letakkan pengharapan pada Tuhan bukan manusia. Amin. Yang kedua dikatakan pengharapan yang salah adalah ketika kita andalin diri sendiri. Siapa di sini yang nilai sekolahnya biasa cepet 100 ada? Nggak ada di sini. Nilainya berapa kalau di sini ya? Oh 90 mungkin ya 90. Ya kan mungkin kamu pintar, bagus. Siapa di sini yang mungkin jago main musik? Siapa yang jago main musik di sini? Ada? Yang jago main musik? Nggak ada di sini. Ada lah ya tadi kan yang jago pada praise and worship jago-jago. Jago nyanyi mungkin kan? Ya atau mungkin jago main basket, jago futsal, jago main game misalnya ya. Mungkin kita punya skill-skill tertentu. Tapi siapa di sini yang tahu skill kita bisa suatu hari hilang loh. Bisa hilang tiba-tiba. Bisa cedera, akhirnya nggak bisa main musik lagi, bisa kejadian. Makanya jangan andalin kekuatan sendiri. Aku mau kasih sedikit cerita. Boleh ditampilkan gambarnya. Ini adalah gambar dari seorang bernama Inky Johnson. Inky Johnson ini, dia adalah seorang Afrika Amerika yang tinggal di USA waktu itu. Nah tapi waktu dia kecil, dia adalah orang yang dari keluarga yang sangat berkekurangan. Jadi dia tinggal itu di sebuah kamar, bukan rumah ya, kamar. Kamar isinya itu harusnya cuma 2 orang, diisi sama 14 orang. Bisa bayangin ya, kamar harusnya buat 2 orang, diisi 14 orang. Tidur udah kayak sarden teman-teman. Yang anggapnya tidur udah di lantai si Inky Johnson ini. Jadi dari kecil dia berpikir, oh gue harus jadi orang kaya, gue harus ubah nasib dia pikir. Jadi dari dia kecil, dia itu latihan football. Luar biasa, dari umur 7 tahun dia sungguh-sungguh latihan dan belajar football. Karena kalau di Amerika, kalau kita jadi atlet football, cuannya gede teman-teman. Penghasilannya besar, jadi dia latihan terus. Nah singkat cerita, akhirnya ketika dia udah mulai dewasa, beneran saking jagonya dia diundang sama yang namanya NFL. Ya kalau di dunia basket ada yang namanya NBA, tahu NBA? Tahu ya? Anggapnya di dunia basket kan pertandingan yang sangat bergengsi nih NBA. Kalau football itu NFL. Jadi dia diajakin masuk, dia seneng banget pas tanda tangan kontrak. Setelah tanda tangan, dia telepon mamanya, dia bilang, mama kita kaya, dia bilang. Ya mama, kita udah masa depan gak usah khawatir lagi. Kita bakal makan enak setiap hari. Karena aku bakal main di NFL. Wah seneng banget. Pertandingan pertama, semuanya lancar. Pertandingan kedua, awalnya lancar juga. Tapi 2 menit terakhir pertandingan itu, dia ada nabrak seseorang dan ini sebenarnya hal yang normal ya. Karena kalau teman-teman tahu yang namanya pertandingan football, mereka memang seruduk-serudukan, itu udah biasa gitu. Tapi kali ini beda, setelah dia nabrak orang ini, dia jatuh, dia gak bisa berdiri. Sesuatu yang aneh terjadi. Teman-temannya pada bilang, Inky bangun, ayo main lagi, ayo. Tapi dia bilang, aku gak bisa berdiri, aku gak bisa bangun. Akhirnya tim medis datang, dibawa ke ambulans, dibawa ke rumah sakit. Ketika setelah dokter ngecek, dokter bilang gini, anak ini bakal mati. Pada tubuhnya di dalam itu internal bleeding. Di dalam tubuhnya ini pendarahan yang luar biasa. Dokter bilang kamu harus operasi malam ini juga, kalau nggak besok kamu bakal mati. Jadinya pada malam itu juga dia melakukan operasi dan setelah itu setengah badannya itu udah mati rasa, nggak bisa digerakin. Bisa tampilin gambar selanjutnya? Setengah tubuhnya udah gak bisa digerakin. Dia yang awalnya bukan yang ini, gambar yang ada perbannya. Ini orang berbeda ya, tadi kulit hitam, ini kulit putih, beda gambar. Gambar kedua ya yang tangannya ada perbannya, itu bisa ditampilin. Ya, jadi anggapannya dia yang tadinya itu benar-benar gagah, berotot, jago banget.
namanya main footballnya, tiba-tiba setengah badannya nggak bisa digerakin teman-teman. Nggak bisa digerakin. Mimpinya jadi seorang pemain football profesional yang kaya raya pupus dalam sekejap. Tapi untungnya di tengah keadaan dia mulai semakin mengenal pribadi Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh kenal Tuhan Yesus, dan apa yang terjadi, meskipun yang terjadi gak enak, dia menjadi seorang motivator dan pengkhotbah. Bisa next slide? Dia mulai menjadi seorang pengkhotbah, seorang motivator yang akhirnya membuat banyak orang percaya Yesus dan banyak orang hidupnya jadi makin baik. Dan dia bilang, meskipun yang terjadi sama aku gak enak, aku ngelihat ada rencana Tuhan yang luar biasa. Dia ngelihat banyak orang hidupnya diubahkan, bahkan dia bilang papahnya sendiri yang dulu gak kenal Tuhan, jadi kenal Tuhan dan bertobat karena kesaksiannya. Di sana Ingy Johnson ngelihat pengharapannya tidak pada skill yang dia punya, gak pada tubuhnya yang kuat, tapi pada pribadi Yesus Kristus. Nah sama dengan kita, kamu andalin kepintaranmu, kekuatanmu, skillmu, suatu hari bisa pudar. Makanya Tuhan juga pernah nanya ke aku, Revi, kamu sekarang jago public speaking. Tapi gimana kalau one day kemampuanmu public speaking hilang? Kamu udah gak bisa nulis buku lagi. Apakah kamu akan tetap percaya sama aku? Aku jawab, ya Tuhan. Karena pengharapanku bukan pada mulutku, bukan pada skillku, bukan pada pekerjaan atau pencapaianku, tapi pada pribadi Tuhan. Jadi sama dalam hidupmu, ingat pengharapan bukan pada dirimu sendiri, tapi pada pribadi Tuhan. Ada amin? Yang ketiga dikatakan juga, ternyata kadang-kadang kesalahan kita apa? Kita letakkan hati kita di tempat lain. Hati kita menjauh dari Tuhan, alias kita punya yang namanya berhala. Coba semua katakan berhala. Banyak yang berpikir berhala itu sekedar nyembah patung. Padahal berhala artinya tuh bukan sekedar nyembah patung. Melainkan berhala adalah ketika kita meletakkan hati kita pada hal lain yang bukan Tuhan. Kita jadiin hal lain sebagai prioritas yang lebih terutama dari Tuhan. Nah itu tuh yang namanya berhala. Berhala bisa macam-macam. Contohnya kadang-kadang pacar bisa jadi berhala. Siapa di sini ada yang bucin nggak? Ada bucin di sini? Bucin? Ya budak cinta, buta cinta ada ya kan? Ya disuruh apa aja pasangannya mau gitu ya. Tapi Tuhan bilang no, kalau pasangan kamu udah suruh yang aneh-aneh bertentangan sama firman, jangan dilakuin. Jangan sampai pasanganmu jadi berhala. Atau berhala ada juga yang main game. Ada yang main game bisa 7 jam sehari, ada di sini ada. Atau mungkin nonton drakor, drama Korea. Ya kan 7 jam sehari. Ya saat teduh 7 menit susah. Nonton drakor 7 jam bisa gitu ya mungkin ya. Tapi aku tahu gereja lain. Kalau sini mah enggak lah. 7 jam di taman doa aku tahu lah kalau di sini. Kadang-kadang berhala tuh banyak bisa di dalam hidup kita. Nah berhala yang paling sering dimiliki manusia. Mau tahu apa? Duit, uang. Ya. Banyak orang yang hari ini hidupnya bukan buat ngejar apa yang Tuhan mau. Tapi apa yang cuannya banyak. Makanya pada Matius 6 ayat 24 firman Tuhan bilang seperti ini. Manusia gak bisa mengabdi kepada dua tuan. Sebab dia akan mengasihi yang satu tapi benci yang lain. Dia akan setia sama satu tapi tidak mengindahkan yang lain. Maka itu manusia gak bisa mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mamon. Mamon berbicara tentang roh cinta akan uang. Jadi Tuhan mau nanya, who is your master? Tuhan di dalam hidupmu siapa? Uang atau Tuhan? Karena nanti ya kalau misalnya teman-teman mungkin udah bekerja atau mungkin sekarang yang kuliah SMA siapa tahu ada yang udah kerja juga. Ya kadang-kadang ya tantangan itu. Kita ini ketika ambil keputusan pertanyaannya kita nanyanya mana kehendak Tuhan. Atau kita nanyanya mana yang cuannya lebih gede gitu ya. Karena kadang-kadang kesalahan kita itu berdasarkan cuma keuntungan yang paling gede yang mana. Padahal yang benar harusnya nanya keinginan Tuhan yang mana. Karena keinginan Tuhan belum tentu yang keuntungan uangnya lebih gede loh buat kita. Belum tentu. Kadang justru keinginan Tuhan bisa aja di mana kita harus berkorban secara dana dan sumber daya. Tapi kalau Tuhan yang mimpin kita, jangan takut, jangan khawatir. Pasti endingnya, ujungnya akan jauh lebih indah. Ada amin? Lagi pula uang gak bisa jadi dasar pengharapan sejati di dalam hidup orang. Banyak orang yang kaya raya, artis, pengusaha besar kaya raya, hartanya banyak. Tapi nggak bahagia. Banyak yang depresi loh. Bahkan cabut nyawanya sendiri. Banyak. Uang nggak bisa jadi pengharapan sejati. Bahkan aku pernah dengar sebuah kisah ya teman-teman. Ini kisah nyata. Ada seorang wanita kaya raya di Amerika. Karena dia punya perusahaan minyak. Dia rumahnya ada di mana-mana. Di berbagai macam negara punya rumah. Kaya sekali. Tapi pada suatu hari ada perampok-perampok hebat
membobol apartemennya, mencuri semua harta yang ada di apartemennya. Dan setelah itu, kemanapun dia pergi, dia bilang ke temannya, aku takut suatu hari akan ada orang bunuh aku karena pengen hartaku. Unik ya. Uang yang dipercaya bisa jadi sumber rasa aman dalam hidup manusia, malah jadi sumber rasa tidak aman di dalam hidup wanita ini. Jadi uang itu gak bisa jadi dasar pengharapan nomor satu dalam hidup kita. Yang bisa jadi dasar pengharapan nomor satu itu Tuhan. Karena uang itu bisa sewaktu-waktu hilang. Pernah gak teman-teman punya uang terus uangnya hilang? Ada? Pernah punya? Salah taruh investasi bodong misalnya kan? Atau mungkin kita punya barang, kecolongan, ada yang nyopet. Mungkin teman sendiri yang klepto misalnya kan? Ada ya kadang-kadang uang bisa hilang. Dan juga namanya manusia kan nanti pas meninggal emangnya uangnya dibawa? Enggak ya, emangnya ada orang kaya misalnya punya Ferrari lah di rumah gitu ya. Habis itu pas dia meninggal tiba-tiba Ferrarinya hilang juga. Ditanya sama tetangganya, mobilnya si bapak kemana? Dibawa ke surga gitu. Emang ada? Enggak ada kan? Ya kalau hilang itu dijual, nggak dibawa mobilnya uangnya ya kan. Balik lagi, nggak salah punya banyak uang. Boleh nggak punya banyak uang? Siapa di sini mau punya banyak uang? Boleh tangan-tangannya? Cuma 50%? Oke lah ya, harusnya sih kita semua mau. Boleh nggak? Boleh. Nggak salah punya banyak uang. Tapi jangan sampai hatimu ada pada uang. Money is a good servant, but money is not a good master. Uang hanyalah alat buat kita pakai memuliakan Tuhan. Jangan sampai kebalik. Bukannya pakai uang buat memuliakan Tuhan, malah mau memanfaatkan Tuhan demi dapat uang. Jangan. Ketika kita berdoa makanya jangan sekedar cuma minta berkat-berkat doang. Tapi tanya ke Tuhan, Tuhan kan udah kasih aku banyak berkat nih, banyak uang, banyak sumber daya. Tuhan mau aku pakai ini buat apa? Itu baru keren. Ya, yuk kita angkat tangan kanan kita sama-sama semuanya, angkat tangan kanan. Tepuk pundak teman sebelah kanan kita bilang, bro. Ayo jangan salah pengharapan. Pengharapan jangan pada pacar dan uang. Ya. Jadi jangan sampai salah tempat pengharapan. Yang kedua teman-teman yang bisa kita pelajari adalah melekatlah pada Tuhan. Kalau kita udah ngerti pengharapan jangan yang salah, sekarang kita ubah, taruh pengharapannya pada apa yang benar. Dikatakan diberkatilah orang yang andalinya Tuhan, yang pengharapannya pada Tuhan, yang have faith in God. Pada Yohanes 15 ayat 5 dikatakan seperti ini oleh Tuhan Yesus. Aku pokok anggur yang benar, kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Tapi barang siapa tidak melekat pada aku, dia gak bisa berbuat apa-apa, kering mati, gak bisa. Menarik loh, dikatakan tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Translasi aslinya adalah kata meno. Meno ini artinya itu bukan melekat copot, bukan. Tapi melekat dan tidak terputus-putus. Itu yang Tuhan mau. Semakin kita benar-benar terkoneksi intim sama Tuhan sehari-hari, di situ kita akan lihat harapan dan mukjizat terjadi dalam hidup kita. Aku kasih sedikit perumpamaan dulu ya teman-teman. Nah jadi di sini aku punya yang namanya sebuah gelas ya teman-teman ya. Ada sebuah gelas ya. Gelas isinya air teman-teman ya. Ada gelas isinya air. Mungkin biar gampang boleh nggak aku minta satu orang buat bantu aku? Boleh nggak? Mungkin berada di sini boleh bantu aku? Yuk kita tepuk tangan yuk buat teman kita ya. Yuk boleh maju ke depan bantu aku. Aku minta tolong bantu dipegang ya air putihnya ya. Nah bisa senyum ya, ada kamera kita bisa senyum sama-sama. Oke, nah jadi anggap yang namanya tisu ini ya, batu sama tisu ini adalah ya anggapnya manusia ya. Anggapnya kalau orang ini tidak di dalam air ini, ya anggapnya batu ini nggak tinggal di dalam air ya. Tapi kalau dia masuk sini, anggapannya dia tinggal di dalam air itu. Ya sama kayak kita manusia ya, manusia tuh punya pilihan. Mau hidup di dalam gereja, komunitas rohani atau enggak. Nah manusia bisa punya pilihan, dia mau mulai gereja, mulai masuk komunitas rohani, dia tinggal ya di dalam air anggapannya, dalam Tuhan, bagus. Tapi masalahnya gini, airnya nggak masuk ke dalam dia, cuman di luar doang, cuman di sekelilingnya, ya kan? Pas dikeluarin ya anggapnya di dalamnya ini nggak ada air batu ini, betul ya? Sama, kadang-kadang ada orang-orang datang sih ke gereja, datang sih ke komunitas rohani, tapi dia nggak izinin firman Tuhan sungguh-sungguh tinggal di dalam dirinya. Dia udah denger firman, tapi masuk tengah kanan, keluar tengah kiri, dia nggak mau lakuin. Tapi beda loh teman-teman, ada juga yang tipenya nih kayak tisu ini teman-teman ya. Ketika dia masuk ke dalam, dia bukan cuman tinggal di dalam air,
Airnya tinggal di dalam dia, masuk airnya, nyerap ke dalam teman-teman. Apa yang terjadi? Ketika dia keluar, dia di dalamnya bawa air. Bisa dipegang bro, yang ini, yang kosong. Dia datang kemana aja, ke keluarganya, ke lingkungan pergaulannya, apa yang terjadi? Dia bisa memberikan influence juga. Tuhan yang dia bawa dari gereja, yang dia serap nih firman ini, dia bisa sampaikan juga ke orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah itu yang Tuhan mau. Kita harus jadi orang-orang yang tinggal di dalam air itu dan juga air itu di dalam kita. Supaya kita bisa bawa dampak keluar. Ada amin? Ya, kita tepuk tangan yuk buat Tuhan kita. Silakan boleh taruh di sini bro. Thank you ya udah dibantu. Nah jadi itulah yang harus kita mengerti. Jangan cuma jadi orang yang sekedar datang gereja. Tapi ketika datang gereja, komunitas rohani, sungguh-sungguh kita izinin Tuhan masuk ke dalam hidup kita. Mulai hidupi firman yang kita dengar. Karena gak ada gunanya kalau cuma dengar firman, tapi kita gak hidupi, sama aja bohong. Ada amin teman-teman? Nah gimana sih caranya kita bisa sungguh-sungguh intim sama Tuhan dan hidup kita beneran dalam Tuhan? Yang pertama teman-teman adalah berdoa. Coba semua katakan doa. Jadi kalau misalnya kita pengen punya yang namanya kuasa, doa tuh penting banget. Kalau kita baca Matius 6 ayat 9, murid-murid Tuhan Yesus waktu itu datang ke Tuhan Yesus bilang gini, Guru, ajarlah kami gimana caranya berdoa. Ketika murid-murid datang ke Tuhan Yesus, mereka itu mintanya bukan tutorial cara ngubah air jadi anggur. Mereka nanyanya bukan tutorial jalan di atas air. Mereka nanyanya bukan tutorial bangkitin orang mati, enggak. Mereka nanyanya, Yesus gimana cara doa? Artinya apa? Artinya doa adalah sesuatu yang powerful banget di mata murid-muridnya. Doalah yang membuat pelayanan Tuhan Yesus sangat amat dahsyat dan luar biasa. Dan lihat jawaban dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketika ditanya tutorial berdoa, Tuhan Yesus bilang gini, ketika kamu berdoa, berdoalah, Our Father in heaven. Bapa kami yang ada di surga. Jadi itu hal pertama yang harus kita ngerti ketika kita berdoa. Tuhan adalah Bapa, kita adalah anak. Bagi orang-orang Yahudi zaman itu ngagetin banget teman-teman. Karena dulu mereka tuh ngeliat Tuhan tuh kayak makhluk yang jauh banget. Tapi Tuhan bilang, no, kamu bisa punya keintiman sama Tuhan. Dia itu bagaikan Bapa dan kamu tuh bagaikan anaknya loh. Kamu bisa punya keintiman. Ini kunci berdoa yang harus kita ngerti. Karena kadang-kadang kesalahan kita mikir yang namanya doa, yang penting adalah kita harus kalimatnya panjang-panjang. Semakin panjang semakin bagus. Bahasa teologinya harus dalam. Itu ikutin liturgi ibadah tertentu baru penuh kuasa. Nggak ada yang salah dari itu semua, tapi yang lebih penting dari itu semua, pandang Tuhan sebagai Bapa. Itu kunci doa yang penuh kuasa. Aku juga kalau misalnya berdoa sama Tuhan ya, aku tuh benar-benar bisa panggil Tuhan tuh dengan sebutan Papa, Daddy. Anggap kayak my best friend. Cerita bisa apa aja. Aku kasih sedikit contoh kayak gini ya teman-teman. Aku misalnya duduk di sini ya, lagi galau gitu. Ini contoh aja ya, contoh gitu kan ya. Papa, lagi jatuh cinta nih sama teman kelas aku, ada yang cantik imut. Namanya si Jennifer gitu kan. Papa, aku udah chat si Jennifer sih gitu. Aku bilang ke dia kan, aku chat dia gitu Papa. Tapi udah 24 jam nih gak dibalas Papa. Aduh gimana ya, galau nih gitu. Jujur aja, boleh gak jujur kayak gitu Tuhan? Boleh ya kan. Terus doa apa lagi selain cerita? Bersyukur kan Papa. Masih ingat gak ceritaku yang minggu lalu tuh aku ada chat si Jennifer. Setelah seminggu, puji Tuhan Papa dibales loh. Terima kasih ya, akhirnya dibales Tuhan, terima kasih banget. Aku kan ada chat dia lagi ngapain, terus dia ada balas aku lagi nafas katanya gitu. Terima kasih banget dibalas gitu kan. Bersyukur bisa. Atau apalagi kita bisa mungkin say sorry, minta maaf Papa, sorry ya aku tahu aku harusnya gak emosian. Cuman dia nyebelin banget Papa, aku gak bisa kendalin emosiku. Jadinya aku hajar dia, waduh aku minta maaf ya Papa. Minta maaf. Minta sesuatu, mungkin keluarga kita lagi bermasalah, kita doa minta pertolongan Tuhan, pemulihan. Intinya apa? Kita bisa doain apa aja. Kita bisa cerita sama Tuhan, ngobrol. Yang namanya doa itu bukan beban, melainkan anugerah. Bisa ngobrol sama Tuhan. Coba teman-teman artis favoritnya siapa sih artis favoritnya? Taylor Swift mungkin ya, nggak tahu ya, mungkin Taylor Swift. Atau nggak tahu Lee Min Ho mungkin ya, udah agak ketuaan sih, cuman ya mungkin ya. Anggapnya kalau misalnya ini Lee Min Ho, Justin Bieber, Taylor Swift atau siapapun itu artis kesukaan kamu, dia telepon kamu gitu. Ini nomor HP aku, ya buat kamu kalau ada apa-apa telepon aku. Seneng nggak? Kelepek-kelepek kan di lantai kan, seneng lah kita gitu. Nah bayangin kalau misalnya Tuhan pencipta alam semesta udah kasih nomor WhatsApp-nya.
Lewat sarana doa, kamu bisa ngobrol sama aku kapan aja, aku mau nolong. Luar biasa gak sih? Luar biasa. Makanya hari ini teman-teman, luangin banyak waktu buat berdoa sama Tuhan. Amin. Yuk kita angkat yuk tangan kanan kita lagi sama-sama, angkat tangan kanan, angkat tangan kanan. Tepuk pundak teman sebelah kanan, kita bilang bro, daripada kebanyakan gosip, mending kebanyakan doa bro. Doa juga penuh kuasa loh. Jangan berpikir ketika kita berdoa sia-sia, penuh kuasa. Teman-teman, ada kisah nyata dari seorang bernama Freddy Fast di Amerika. Jadi Freddy ini dia adalah seorang koboi. Ya, zaman itu beneran koboi ada dan mereka ada olahraga menarik namanya calf roping. Jadi olahraganya seperti ini, mereka bakal naik kuda, nunggangin kuda. Dan mereka akan putar tali ya, tali yang bentuknya bulat gitu mereka putar. Dan mereka akan lempar berusaha nangkep ternak yang lagi dilepas. Ya, jadi bakal kelihatan nih seberapa cepat, seberapa keren stylenya gitu ya. Nah Freddy Fast ini ketika dia lagi calf roping, dia kelempar dari kudanya jatuh teman-teman. Pas jatuh, dia mengalami yang namanya cardiac arrest. Itu jantungnya tiba-tiba berhenti. Beda sama serangan jantung. Kalau serangan jantung kan sakit, nggak langsung mati. Kalau ini jantungnya langsung berhenti detik itu juga. Jadi dia udah nggak nafas kayak gitu tergeletak. Temennya coba CPR segala macam nggak berfungsi, nggak bisa. Jadi temennya yang panik langsung berseru ke orang-orang yang ada di stadion, semuanya tolong bantu berdoa buat Freddy. Nah apa yang terjadi? 40 menit setelah itu, tiba-tiba Freddy Fast ini, dia bangkit. Dia bangkit dari kubur, dia hidup lagi. Dan dia cerita gini, ketika aku mati, ketika aku berhenti nafas, aku merasa aku ada di hadirat Tuhan. Dan di sana rasanya ada kebahagiaan, ada damai sejahtera. Lalu tiba-tiba Tuhan kayak ngomong ke aku kayak gini, aku mau kasih lihat kamu yang namanya kuasa doa. Jadi di tempat yang gelap itu tiba-tiba Freddy melihat ada sebuah terang. Jadi ketika ada satu orang berdoa di stadion itu, dia mulai ngelihat ada terang. Ketika ada orang kedua, mulai terang kedua. Ketika ada yang berdoa lagi, terang ketiga, keempat, kelima, keenam. Sampai akhirnya di sekeliling dia penuh dengan yang namanya bola-bola terang itu. Ketika udah banyak banget, tiba-tiba semuanya jadi putih dan di situ dia buka mata. Dan di sana dia ngelihat ternyata benar. Ketika orang-orang berdoa di stadion itu, ada kuasa besar terjadi. Jadi sama, kalau misalnya hari ini kamu punya masalah di dalam keluarga, di dalam sekolah kamu, pekerjaan kamu, kesehatan kamu, jangan lupa berdoa sama Tuhan. There's power in prayer. Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Yuk kita tepuk tangan yuk buat Tuhan kita yang luar biasa. Oke, itu yang pertama ya, doa. Yang kedua nih yang bisa kita pelajari teman-teman semua. Yang kedua adalah kita harus jadi orang-orang yang mau baca firman. Coba semua katakan firman. Pada Mazmur 119 ayat 105 dikatakan bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Coba lihat kiri kanannya wajah-wajah yang baca firman atau baca lambe turah kelihatannya nih. Firman lah ya kalau di sini ya teman-teman ya. Nah aku suka ngelatih orang-orang coaching public speaking. Nah baru aja beberapa hari yang lalu aku ada melatih salah satu orang di gerejaku. Ya seorang om-om lah, usianya udah cukup tua juga. Nah ketika aku latihan public speaking sama dia, aku kasih arahan untuk dia latihan menghafal atau memorization. Ya aku kasih ayat Alkitab, minta dia hafal. Dan setiap kali aku kasih ayat, cepet banget hafalnya. Terus aku tanya, kok bisa jago banget hafal ayat Alkitabnya, cepet banget. Dia bilang, iya saya hafal banyak ayat. Dia bilang, kok bisa kok gitu aku nanya. Terus dia bilang gini, iya sehari-hari saya suka jalan keliling komplek itu sekitar 90 menit sehari. Dan saya biasanya sambil jalan kaki, saya ngafalin ayat-ayat Alkitab, dia bilang gitu. Karena di dalam hidup kadang-kadang tuh suka muncul yang namanya godaan hawa nafsu, godaan dosa, godaan kekhawatiran, itu suka muncul. Jadi dia bilang aku suka hafalin ayat Alkitab, karena ketika godaan itu datang kalau aku punya ayat, tiba-tiba tuh bisa keinget ayatnya. Dan ayat itu nguatin aku. Dan aku pikir benar juga ya. Kalau teman-teman hari ini pengen hidupnya lebih kuat, lebih strong, kuncinya apa? Coba mulai banyak baca firman. Hafalin firman yang kamu baca. Dan di situ kamu bakal lihat firman-firman itu akan nolong kamu ketika ada godaan-godaan di dalam hidup kamu. Makanya mulai hari ini ayo perbanyak yang namanya baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Selain kita baca firman Tuhan, marilah kita jadi orang-orang yang menyembah. Coba aku semua katakan menyembah.
Pada Mazmur 22 ayat 4 dikatakan bahwa Tuhan itu hadir atau bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Siapa di sini yang pernah lagi nyembah Tuhan, tiba-tiba air mata mengalir? Ada di sini? Ada ya? Kenapa itu bisa terjadi? Aku percaya gak kebetulan. Tapi hadirat Tuhan sungguh hadir buat kita. Kita lagi takut, lagi khawatir, ketika nyembah tiba-tiba nangis, hadirat Tuhan hadir, ada damai sejahtera. Amin. Tadi contohnya ya, aku lagi di kereta kan, tadi dari Jakarta Cirebon kan lumayan sekitar 3 jam. Ya udah, taruh earphone, putar lagu rohani, sembah Tuhan. Tapi ya tahu tempat juga ya, lagi di kereta, nggak perlu berdiri sambil gini juga ya, nggak usah gitu-gitu amat ya. Anggapannya ya sambil duduk aja gitu, lihat ke jendela gitu kan. Ya dalam hati aja nyanyinya gitu, merem, dan aku nangis. Karena aku merasa keinget lagi sama kasih Tuhan yang luar biasa. Aku coba biasain diri ya, kalau pagi udah pasti saat teduh, tapi di tengah hari kadang-kadang nyetir mobil nyampe sebelum turun, ya ambil aja waktu 3 menit nyembah Tuhan baru turun. Ya sore-sore, siang-siang ketika ada waktu kosong, waktu luang, ya aku ambil aja waktu buat nyembah sebentar. Dan aku ngerasa itu benar-benar rasanya enak banget teman-teman. Jadi menyembah itu bukan beban, bukan kewajiban. Bukan apa yang perlu kita lakukan buat masuk surga, enggak. Melainkan itu adalah hal-hal yang merupakan berkat. Supaya kita bisa semakin intim sama Tuhan, ngerasain damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Makanya yuk mulai hari ini teman-teman banyak-banyak menyembah Tuhan. Ketika kita nyanyi lagu worship, hadirat Tuhan datang. Beda kalau kita nyanyi lagu-lagu Justin Bieber, Taylor Swift. Gak ada yang salah. Tapi kalau kita nyanyi, hadirat Justin Bieber gak datang teman-teman. Hadirat Taylor Swift gak datang. Tapi kalau Tuhan, hadirat Tuhan beneran datang. Amin. Jadi itu yang ketiga ya. Kita bisa menyembah doa, baca firman, menyembah saat teduh namanya. Lakukan ini sehari-hari, maka keajaiban terjadi dalam hidupmu. Nah teman-teman, kalau misalnya kita baca firman Tuhan tadi dikatakan setidaknya ada 2 manfaat nih. Kalau kita melekat sama Tuhan, dikatakan bagaimana kita akan menjadi orang-orang yang tidak khawatir di masa kekeringan. Yang namanya di masa kekeringan artinya banyak masalah, banyak tantangan, sulit, susah. Tapi kalau kita punya Tuhan dikatakan kita gak dikuasai kekhawatiran. Siapa di sini yang dalam hidupnya pernah punya masalah? Boleh tangan-tangan yang pernah punya masalah? Ya setiap dari kita ya kelihatan muka-mukanya bermasalah kadang-kadang ya. Ya masalah yang namanya manusia pasti kadang-kadang ada. Pendeta pun pasti ada masalah. Tapi kita bisa punya ketenangan kalau kenal Tuhan. Makanya kan pada Filipi 4 ayat 4, Rasul Paulus bilang, bersukacitalah di dalam Tuhan senantiasa. Kukatakan sekali lagi, bersukacitalah. Pertanyaannya teman-teman, pas Rasul Paulus nulis surat ini, dia lagi di mana posisinya? Ada yang tahu? Di mana? Di penjara ya. Dia anggapannya waktu itu nggak lagi di pantai, lagi surfing gitu. Enggak. Dia nggak lagi hiking, lihat pemandangan indah. Enggak. Dia nggak lagi di kopi Meraki gitu ya, minum kopi. Enggak teman-teman ya. Anggapannya waktu itu Rasul Paulus lagi di penjara. Di penjara enak nggak? Enak nggak? Nggak tahu, belum masuk ya. Ada yang tahu? Nggak tahu, mungkin pernah masuk, nggak tahu ya. Tapi anggapannya ya kita yakin pasti gak enak ya yang namanya penjara. Tapi dia punya sukacita loh di tengah penjara. Dia bahkan bisa motivasi orang-orang di luar penjara. Kok bisa? Jawabannya karena dia kenal Tuhan. Tadi dia bilang apa? Bersukacita di dalam Tuhan. Bukan di dalam keadaan tapi di dalam Tuhan. Keadaanmu bisa buruk tapi kalau kamu kenal Tuhan ada kekuatan. Aku mau kasih sedikit kesaksian. Ini salah satu kesaksian yang membuat aku mulai tertarik sama kekristenan dulu waktu aku SMA. Jadi inilah kisah dari seorang bernama Nick Vujicic. Bisa ditampilin yang hitam putih yang di skateboard. Ya, ini adalah foto dari Nick Vujicic. Seorang yang gak punya tangan, gak punya kaki. Enak gak sih gak punya tangan, gak punya kaki? Gak enak. Coba lihat kiri kanan, masih punya tangan, masih punya kaki? Puji Tuhan ada lah ya kiri kanannya ya. Nah dia gak punya waktu itu, gak enak. Teman-temannya dulu zaman sekolah pada bully dia, pada bilang, Nick, kamu gak punya tangan, gak punya kaki. Mau kerja apa nanti? Cuman bakal jadi beban buat orang tua kamu, itu kata orang-orang. Nick, kamu gak punya tangan, gak punya kaki, siapa yang mau nikah sama kamu? Gak akan ada wanita yang akan mencintai kamu. Jadi tengah keadaan itu, si Nick ini dikuasai kekhawatiran. Dia kehilangan harapan rasanya. Namun singkat cerita teman-teman, ketika dia umur 10 tahun, dia itu berkepikiran untuk bunuh diri. Saking dia khawatirnya, saking dia gak punya harapan. Tapi untungnya waktu itu dia gagalin rencananya karena takut nyakitin hati orang tuanya. Tapi sama dia gak punya harapan. Hingga suatu hari teman-teman, dia buka Alkitab dan dia baca sebuah kisah pada Yohanes 9. Di mana waktu itu diceritain Tuhan Yesus sama murid-muridnya lagi jalan melewati sebuah kota. Mereka ketemu sama orang yang terlahir buta. Murid-muridnya bertanya, guru kenapa dia terlahir buta? Apakah karena dosanya atau dosa orang tuanya?
Tuhan Yesus bilang, enggak, dia terakhir buta bukan karena dosanya, bukan karena dosa orang tuanya. Tapi dia terakhir buta supaya kemuliaan Tuhan dapat dinyatakan melalui dia. Dan akhirnya Tuhan Yesus adain mukjizat, orang buta itu bisa melihat dan orang-orang kasih kemuliaan buat Tuhan. Ketika Nick membaca itu, harapan masuk ke dalam hatinya. Dia pikir kalau misalnya Tuhan punya rencana buat orang buta ini di tengah keadaannya, aku percaya Tuhan juga punya rencana di tengah aku yang gak punya tangan, punya kaki. Jadi keadaannya sama, gak berubah, sama, gak punya tangan, punya kaki. Tapi harapan mulai ada dalam hatinya. Dia mulai pergi kemana-mana, ceritain tentang kebaikan Tuhan. Mulai motivasi orang-orang di sekitarnya. Akhirnya dimulai diundang ke sekolah, mulai diundang ke gereja. Dia mulai kesaksian, mulai nyampein firman. Dan apa yang terjadi? Akhirnya sekarang Nick Vujicic menjadi salah satu motivator paling terkenal di dunia. Bisa next slide, dia keliling ke puluhan negara, ketemu belasan presiden, memotivasi begitu banyak orang di dunia. Itu semua dimulai ketika apa? Ketika dia percaya ada harapan di tengah keadaannya. Karena dia kenal pribadi Tuhan Yesus. Jadi sama, aku gak tahu masalah kamu hari ini apa. Mungkin hari ini padang gurunmu, mungkin aja keluarga kamu lagi berantakan hari ini, aku gak tahu. Mungkin ada berapa di antara kamu yang hari ini permasalahannya adalah kamu baru diputusin sama pacar kamu. Dan rasanya sakitnya di sini ada, mungkin diselingkuhin. Rasanya gak enak, sakit gitu. Atau mungkin ada masalah sekolah, masalah pekerjaan, aku gak tahu. Tapi hari ini Tuhan pengen kasih harapan. Lewat apa? Lewat pengenalan akan dirinya. Kenal pribadi Tuhan, maka di tengah padang gurun, musim kekeringan, kamu gak akan dikuasai kekhawatiran. Dan itu aku rasain sendiri. Berkali-kali aku kehilangan uang jumlah besar, tetap punya damai sejahtera. Berkali-kali mamaku sakit, krisis di dalam rumah sakit, tapi aku punya damai sejahtera karena Tuhan. Berkali-kali aku punya tantangan di dalam bisnisku, tapi berkali-kali Tuhan kasih damai sejahtera karena pengenalan akan Dia. Jadi sama di dalam kehidupan kamu. Ada amin? Jadi itu poin yang ketiga ya, tentang bagaimana ketika kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, kita gak dikuasai kekhawatiran. Nah, apalagi sih manfaat ketika kita melekat sama Tuhan, dikatakan bagaimana kita akan berbuah. Coba semua kata berbuah. Kita akan berbuah. Teman-teman coba ya, kalau misalnya ada pohon nih, misalnya pohon apel. Yang nikmatin pohon apel, pohon itu sendiri atau orang yang lewat? Orang yang lewat ya kan, orang yang lewat bisa petik makan enak. Nah sama dengan kita, kalau kita dikatakan berbuah artinya apa? Kita jadi blessing buat orang lain. Jadi berkat buat keluarga, teman-teman dan bangsa kita. Jadi berkat, be a blessing. Itu tanda kita udah benar melekat sama Tuhan. Kalau ada orang ngomong, aku tuh intim sama Tuhan. Tapi sehari-hari dia jadi kutuk, sehari-hari dia jadi pelakor misalnya, perebut laki orang misalnya. Atau sehari-hari dia mencuri misalnya, dia bohong terus. Misalnya sehari-hari dia maki orang lain, ya artinya dia bohong. Karena orang yang melekat sama Tuhan harusnya tanda paling jelas apa? Dia berbuah, jadi berkat buat sesama. Nah kita bisa jadi berkat lewat apa teman-teman? Yang pertama lewat murah hati. Coba semua kata murah hati. Dulu ya aku tuh orang yang egois banget. Ini aku cerita kesaksian aku dulu, tapi janji ya jangan hakimin aku ya teman-teman ya. Ini dulu ya, sekarang udah bertobat, udah berubah. Nah tapi dulu teman-teman aku tuh egois banget, pelit banget. Jadi kan suka teman-teman ulang tahun tuh, apalagi Sweet 17 kan ya, ulang tahun gitu ke-17. Ada party lah teman-temanku kan, makan-makan gitu. Diundang dong, pas datang gak bawa kado teman-teman. Datang cuma buat makan. Udah gitu lebih kurang ajarnya gini, kan dikasih menu ya. Lihat yang paling mahal menunya. Aji mumpung ya kan, mumpung dibayarin pesen yang paling mahal. Dulu kayak gitu loh, beneran. Jangan hakimin aku, ketawanya gede banget yang di sana. Tapi singkat cerita teman-teman, ketika mulai kenal Tuhan, mulai berubah. Yang dulunya egois, serakah, mulai berubah jadi murah hati. Karena aku baca Alkitab, Tuhan murah hati sama aku juga mau murah hati. Orang-orang gereja yang aku kenal murah hati sama aku juga mau berubah murah hati. Akhirnya berubah teman-teman. Sekarang ya, ini contoh aja contoh. Jadi baru aja berapa bulan lalu kan liburan nih, ada liburan ke luar negeri. Dari sebuah toko pas keluar tuh shopping bag gede teman-teman gitu ya. Terus saudaraku bilang, ih deh borong ya lu, banyak banget belinya gitu. Terus aku bilang gini, iya bulan Februari sama Maret banyak anak komsel sama teman ulang tahun. Terus dia bilang, ih tapi ada juga kan yang buat lu. Terus dia bilang gak ada, semuanya buat teman-teman aku, gak ada yang buat aku. Terus dia bilang gile, beda ya ketua komsel, dia bilang kayak gitu. Tapi intinya apa? Intinya aku yang dulunya egois pelit, bisa loh pergi liburan mikirinnya orang lain. Bisa loh mau beliin kado buat orang lain.
Kok bisa berubah? Bukan karena aku yang hebat. Tapi ketika aku tahu Tuhan dan keluarganya baik sama aku juga membaik sama sesama. Semakin kita tahu kemurahan hati Tuhan, semakin kita juga murah hati buat sesama. Pada Yakobus 1 ayat 17 dikatakan, semua pemberian yang baik, anugerah yang sempurna, asalnya dari atas, dari Bapa segala terang. Aku mau kasih sedikit perumpamaan. Boleh gak aku minta 2 laki-laki buat maju ke depan bantu aku, 2 laki-laki. Teriakin aja namanya biar dia maju. 2 laki-laki, ya terakin, suruh dia maju ya, suruh dia maju. 2 orang. Yang di situ deh 2 orang, ayo 2 orang maju ke depan, ayo. Kita sebutan yuk buat teman-teman kita, yuk. Iya, ayo, boleh maju ke depan, ayo 2 orang, ayo, nggak apa-apa, sini. Koko nggak gigit kok. Nah, jadi kan aku ceritanya kan orang Kristen ya, orang Kristen kan ceritanya murah hati ya teman-teman ya. Ayo bisa berbaris, ini berbaris, ayo berbaris ya. Namanya siapa bro? Immanuel sama? Rian, oke. Nah, jadi kan aku orang Kristen, murah hati ya, bisa dicek dulu ini cepeceng nih asli nggak? Asli ya bro Immanuel ya? Iyalah aku mah gak main yang palsu-palsu yang asli ya. Nah jadi gini, aku mau kasih kamu 100.000 bro Immanuel. Terima kasih puji Tuhan ya. Nah jadi aku kan udah kasih dia 100.000. Nah sekarang bro Immanuel aku pengen minta kamu kasih 100.000 ini kepada bro Rian. Ih cepet banget ngasihnya ya kan. Kok kamu bisa sih semurah hati itu? Karena baru dengar firman. Baru dengar firman, enggak lah. Karena itu duit gue, bukan duit lu. Makanya lu langsung ngasih ya kan. Anggapannya semakin kita tahu apa yang kita punya itu dari Tuhan, semakin kita juga akan rela kasih ke orang kalau Tuhan minta. Kalau kita tahu semua uang kita, energi kita, sumber daya kita dari Tuhan, Tuhan minta kasih, kita bakal kasih. Karena kita tahu itu semua dari awal adalah titipan dari Tuhan. Amin. Ya tepuk tangannya buat Tuhan kita ya teman-teman ya. Puji Tuhan dibalikin lagi, udah deg-degan tadi kan udah hampir diambil gitu. Udah agak ragu, cuman ya gak apa-apa puji Tuhan dibalikin. Nah tapi intinya apa teman-teman ya di dalam hidup kita, semakin kita tahu yang namanya Tuhan itu murah hati, semakin kita juga bisa murah hati. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Berbuah artinya apa? Kita bisa memuridkan. Coba semua kata memuridkan. Tuhan itu pengen kita bisa memuridkan orang lain. Teman-teman aku udah lakuin banyak pelayanan. Ya khotbah udah sering. Asyar udah sering. Guru sekolah minggu atau di teens pernah juga. Pelayanan sosial ke pedalaman ke orang susah pernah juga. Tapi mau tahu dari semua pelayanan yang pernah aku jalanin, yang paling aku merasa tuh paling luar biasa apa? Ketika aku jadi bapak rohani buat orang lain. Ketika aku mentoring orang lain. Ketika aku jadi ketua komsel buat orang lain. Kenapa? Karena kalau kita khotbah sekali, ya udah setelah itu pulang. Kita pelayanan sosial bantu orang, habis itu udah pulang. Tapi kalau misalnya kita jadi bapak rohani buat orang lain, itu anggapannya itu 24/7. Ya, kapanpun tiba-tiba dia sakit, dia telepon, aku hadir. Dia minta doain, aku doain. Dia mau curhat cerita punya masalah, aku dengerin. Aku harus kasih hidup aku buat dia gitu. Lebih capek teman-teman, tapi lebih rewarding. Aku ngelihat ada anak komsel aku yang dulunya hidupnya di dalam dosa nafsu parah banget, ngerusak hidupnya, berantakan hidupnya. Ketika dia mau di mentoring dan aku hadir buat dia, aku ketemu dia, sering makan sama dia. Ketika dia sulit, aku dengerin cerita dia, aku bantu kasih arahan buat dia, aku hadir buat dia. Apa yang terjadi? Sekarang orangnya udah pelayanan di gereja luar biasa. Ketemu pasangan dalam Tuhan. Sekarang kemana-mana ngomonginnya tentang pribadi Tuhan Yesus. Aku sebagai bapak rohani senangnya luar biasa. Dan itu yang Tuhan mau dari hidup kita, memuridkan. Jangan dimuridkan terus doang. Bagus kita datang komunitas rohani. Bagus kita punya mentor rohani. Tapi jangan lupa Tuhan juga pengen kita jadi mentor. Jangan berpikir cuma Pastor Indra doang yang bisa mentoring. Kita juga bisa. Setelah kita belajar di mentoring, ayo kita punya teman, punya keluarga yang belum kenal Tuhan, hidupnya berantakan. Kita mulai coba layani mereka. Kasih teladan buat mereka. Ajak ikut komunitas yang baik sama kita. Itu yang Tuhan mau. Teman-teman, kita bisa menjadi mentor yang baik dengan cara apa? Kasih teladan. Coba semua katakan teladan. Jangan sampai kita cuma sering kasih firman, tapi gak punya yang namanya teladan. Kita bisa contoh pribadi Tuhan Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kita keren banget Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan yang bukan cuma nyuruh-nyuruh doang, tapi dia kasih yang namanya contoh atau teladan. Kalau teman-teman ingat kisahnya, pada malam sebelum Tuhan Yesus hendak disalibkan, tiba-tiba Tuhan Yesus berlutut di bawah kaki murid-muridnya. Dia berlutut di bawah kaki murid-muridnya dan dia mulai membasuh kaki murid-muridnya. Murid-muridnya pada bingung, Yesus jangan, Kaulah guru dan Tuhan kami, masa kamu membasuh kaki kami? Harusnya kami yang basuh kaki kamu. Tapi Yesus bilang gak apa-apa,
aku lagi kasih contoh buat kamu. Kalau aku yang merupakan guru dan Tuhan kamu, mau basuh kaki kamu, kamu juga harus mau melakukan yang sama kepada sesama kamu. Tuhan kita keren. Dia bukan cuma ngomong, tapi kasih teladan. Maka itu yuk mulai hari ini, kasih teladan buat sesama. Kita jadi orang yang murah hati, jadi orang yang jujur. Jadi orang yang mau relain, korbanin waktu kita untuk nolong sesama, doain sesama. Di situ orang-orang di sekitar kita bakal lihat dan mereka bisa terinspirasi dan juga berubah karena teladan kita. Ada amin? Kita angkat ya tangan kanan kita sekali lagi. Angkat tangan kanannya, angkat tangan kanannya, angkat tangan kanannya. Tepuk pundak teman sebelah kanan, dia bilang bro. Jangan jadi batu sandungan, tapi jadi inspirasi buat sesama. Jadi hari ini kita udah belajar banyak ya teman-teman. Kita udah belajar bagaimana di dalam kehidupan kita ini, kita jangan letakin pengharapan kita di tempat yang salah. Letakkanlah pengharapan pada tempat yang benar, yaitu pada pribadi Tuhan. Dan apa yang terjadi kita akan lihat bagaimana hidup kita pada akhirnya akan berbuah dan juga gak dikuasai oleh kekhawatiran. Nah aku mau tutup dengan satu cerita terakhir. Dan boleh gak mungkin tim Praise and Worship bisa siap-siap, nanti kita akan menyembah Tuhan sama-sama. Dan kita mau tutup dengan satu cerita terakhir teman-teman. Ini adalah sebuah kisah nyata teman-teman. Pada tahun 1988 waktu itu, ada sebuah gempa bumi yang sangat besar yang terjadi di sebuah negara namanya negara Armenia teman-teman. Jadi waktu itu gempa bumi ini sangat amat dahsyat, sangat amat luar biasa. Dan oleh karena itu banyak bangunan yang rusak, banyak bangunan hancur dan juga banyak orang yang terluka cukup parah. Nah keesokan harinya atau beberapa hari setelahnya ada sebuah koran lokal yang memberikan sebuah berita tentang sebuah kejadian nyata di hari gempa bumi terjadi. Diceritakan bagaimana pada hari gempa bumi itu terjadi, ada seorang ayah yang pagi-pagi nganterin anaknya ke sekolahnya. Dan ketika nyampe ayahnya ini bilang kepada anaknya, anakku belajar yang baik ya di sekolah, be a good boy. Nanti siang papa jemput lagi kita makan bareng. Akhirnya anak itu masuk ke sekolah, papanya lanjutin perjalanan ke kantor. Dan di tengah dia lagi nyetir ke kantor, tiba-tiba dia merasa ada sesuatu yang salah dengan jalanan. Dia merasa jalanannya goyang. Dia lihat kiri kanannya mulai ada retak dan akhirnya ada beberapa bangunan yang runtuh dan hancur berantakan. Di sana ayah ini mulai sadar bahwa ada gempa bumi besar terjadi. Jadi tanpa berpikir dua kali dia langsung berputar arah, dia kembali ke tempat sekolah dari anaknya. Pas dia nyampe ke sekolah anaknya ini dia bingung banget, dia kaget banget. Kenapa? Karena sekolah anaknya ini udah runtuh, udah roboh, udah gak ada sekolahnya. Dengan air mata keluar dari matanya, dia buka pintu mobilnya, dia datang ke tengah puing-puing dari sekolah anaknya itu dan dia cari kira-kira di mana letak dari kelas anaknya itu. Setelah itu dia mulai berlutut dan dia mulai menggali. Dia mulai menggali dan orang-orang pada datang dan bilang, "Pak, kamu ngapain? Kamu gak bisa sendirian. Lebih baik kita tunggu pemadam kebakaran. Tunggu tim emergency." Tapi dia gak mau dengerin orang-orang. Ya, para pemadam kebakaran lagi sibuk di tempat lain. Dan dia tahu mungkin aja anaknya masih hidup. Jadi dia terus menggali. 24 jam dia menggali. Dan orang-orang mulai iba. Dan orang-orang mulai datang kasih makanan, kasih minuman. Tapi ayah ini gak mau berhenti. Dia terus menggali. Sampai akhirnya setelah 36 jam dia menggali, tiba-tiba dia dengar suara dari sebuah lubang yang berteriak, tolong. Jadi dia langsung minta kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, "Hei, aku dengar suara dari lubang ini, boleh gak bantu aku? Tolong angkat puing-puing ini." Jadi orang-orang mulai datang bantuin papa ini, mereka mulai menggali bersama-sama. Dan setelah itu, ketika tim emergency datang dan keluarin orang-orang dalamnya, ternyata ada 13 orang yang luka-luka di bawah lubang itu, tapi mereka semua selamat. Dan salah satunya adalah anak dari papa ini. Ketika dia keluar, dia sekejap dia berlari kepada papanya, dia peluk papanya dan dia bilang, "Papa, aku terus bilang kepada mereka bahwa aku tahu engkau akan datang kembali dan selamatkan kita semua." And this is a true story. Ini adalah sebuah kisah yang sangat amat luar biasa dari seorang ayah yang begitu sayang sama anaknya, yang akan lakukan apa aja untuk nyelamatin anaknya. Dan teman-teman tahu nggak, Alkitab kita bilang kalau misalnya Bapa di atas bumi aja yang tahu namanya berbuat dosa aja bisa begitu sayang sama anaknya, bisa mau memberikan yang terbaik untuk menolong anaknya, bukankah lebih lagi seorang Bapa di surga sayang sama anaknya dan mau menolong memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan itulah yang Tuhan Yesus lakukan buat kita. Di Jumat Agung ini, di Paskah ini, itulah yang kita peringati. Kita punya Bapa yang sangat baik sama kita.
Ketika kita manusia dikuasai oleh dosa, tertimpa puing-puing dosa, kita gak bisa selamatin diri kita harusnya binasa. Tuhan Yesus gak diem dalam surga. Dia rela tinggalin surga buat datang ke dunia. Dan dia mulai menggali, dia mulai cari kita. Dan dia gak mau menyerah sampai menemukan kita. Gak peduli seberapa dalam kamu udah terpuruk, seberapa parahnya keadaannya, Tuhan mau mengatakan, I will not give up on you. Dan di atas kayu salib itu dia serahkan yang terbaik, yaitu nyawanya sendiri. Dia curahkan darahnya demi menyelamatkan kita, supaya kita gak masuk neraka, melainkan bisa masuk surga. Dan itulah inti dari kekristenan. Dan itu yang aku mau sampaikan hari ini. Aku jauh-jauh datang dari Jakarta ketemu teman-teman, bukan untuk bedah Alkitab biasa, bukan untuk kasih sekedar pelajaran-pelajaran, tapi aku di sini untuk mengingatkan seorang pribadi namanya Yesus Kristus. He is your Savior. Kamu bukan juru selamat dalam hidupmu, kamu gak bisa selamatin dirimu sendiri. Kamu pengen punya masa depan indah, Jesus is the answer. Kamu pengen keluargamu pulih, Jesus is the answer. Kamu pengen terlepas dari belenggu dosa itu, Yesus jawabannya. Gak ada jawaban lain. Dialah pembuka jalan di mana tadinya udah gak ada jalan. Maka itu hari ini aku pengen ajak kita, come to Him. Dia yang mau punya keintiman sama kamu. Dia udah ulurin tangannya. Sekarang bagaimana dengan respon kita? Apa kita mau mulai punya keintiman sama Dia? Letakin pengharapan pada Dia dan sungguh-sungguh berjalan bersama-sama dengan Dia. Amin. Jadi kita tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Kita pejamkan mata sama-sama sambil kita bangkit berdiri dalam hadirat-Nya. Kita pejamkan mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur banget untuk firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau telah mengingatkan kami. Pesan-Mu yang luar biasa, kasih-Mu Tuhan. Kami percaya malam ini gak kebetulan. Kami percaya akan ada jiwa-jiwa yang dijamah oleh Tuhan. Maka itu teman-teman, boleh gak kita ambil waktu, kalau firman ini menyentuh hatimu, kita sama-sama letakkan tangan kanan kita di dada. Dan pribadi lepas pribadi mulai berdoa jujur sama Tuhan. Ambil waktu ini buat ngobrol sama Tuhan. Mungkin beberapa di antara kita udah lama gak pernah ngobrol secara intim, kita ngobrol sama Tuhan. Kalau kita ada masalah kita bisa cerita, kita bisa minta pertolongannya. Kalau ada dosa-dosa kita bisa akui dan minta maaf di hadapan Tuhan. Dia adalah Bapa yang sayang sama kita dan mau menolong kita. Kita semua jujur doa sama Tuhan. Selagi tim praise and worship bawa kita dalam penyembahan. Nyanyikan sama-sama. Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku anggap.
Buat teman-teman yang mau doain, kita angkat tangan kita sama-sama. Tuhan, Kau melihat tangan setiap anak-Mu Tuhan. Mereka yang hari ini mungkin punya pergumulan. Mungkin keluarga mereka, teman mereka gak ada yang tahu. Mereka simpan sendiri. Tapi Engkau yang paling mengetahui kehidupan mereka. Aku berdoa biar Engkau yang berikan terobosan, pertolongan, perlindungan bagi hidup mereka. Mungkin ada berapa di antara mereka yang merasa keadaannya udah gak ada harapan. Tapi biarlah Engkau yang jamah mereka, supaya mereka tahu dan sadar kembali bahwa masih ada harapan di dalam pribadimu. Mungkin ada berapa di antara mereka yang saat ini keluarga mereka yang bermasalah. Mungkin ayah dan ibu mereka sedang berantem. Mungkin adik kakak lagi gak akur. Aku berdoa biar Engkau yang berikan kerukunan, berikan unity, berikan persatuan ya Tuhan. Kami percaya ada kuasa mukjizat-Mu yang mengalir. Kami percaya kalau Engkau yang menyertai kami di masa lalu, Engkau yang akan menyertai kami di masa depan. Biar Engkau yang tuntun setiap dari anak-anak-Mu ini Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami. Apapun yang kami lewati hari ini, kamu declare sama-sama bahwa kami mau jalan sama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami pegang janji-Mu, kami pegang kuasa-Mu, kami pegang keintiman dengan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sangat indah, Kau sangat luar biasa. Hari ini kamu declare lagi sama-sama Tuhan Yesus, Jesus Christ, You are always more than enough. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan menerima kuasa berkat ini, kita sama-sama katakan, amin. Kita tepuk tangan yuk buat Tuhan kita yang luar biasa. God bless you.